gitu. Nah, jawab saya, pilihan saya adalah saya pilih atau uang atau jabatan, saya pilih atau. Kakak saya bingung kan, lah maksudmu apa? Gitu loh. Maksudku, kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya itu berniat baik untuk menarik buku itu dari pasaran, dari peredaran gitu. Saya bisa saja, tapi Pak Jokowi bikin permintaan tertulis dong, supaya saya nggak ada bukti disuap, gitu loh. Nanti pasti habis ini saya kena isu disuap itu kalau tiba-tiba saya tarik, gitu. Itu fakta, gitu. Jadi artinya bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi pertemuan itu terjadi dengan Osman Sabta, itu terjadi pertemuannya? Pertemuannya dengan kakak saya, Bambang Sadono. Masa dia bohong, masa bohongi adiknya sendiri. Oke. Saya sudah menghubungi Pak Bambang Sadono juga ya untuk diundang ke acara ini, tapi WA saya nggak direspon gitu Pak. Nah, itulah yang saya sebut gerakan tutup mulut. Itu cirinya PKI. Itu kakak Pak Bambang sendiri? Iya, walaupun kakak saya kalau tutup mulut ya saya bilang dia PKI dong. Ya itu, karena itu sudah rumus ya Pak. Jadi siapapun yang terlibat dalam itu mereka akan tutup mulut, walaupun apalagi cuma diajak sumpah ya nggak ngaruh, mereka nggak percaya sumpah gitu loh. Tetapi yang dengan Gus Nur itu untuk membuktikan kejujuran saya sendiri, gitu loh. Ya toh, itu boleh-boleh saja. Sumpah sendiri kok nggak boleh, itu siapa yang larang? Gitu loh. Orang sumpah kok nggak boleh. Mbak Rahma sumpah sama suaminya, sumpah aku akan setia hidup mati, masa mau larang Mbak Rahma? Saya belak-belakan aja sama Pak Jokowi. Pak, Bapak itu pernah manggil saya untuk ketemu Bapak lewat Pak Osman Sabta Udang, lewat kakak saya sendiri Bambang Sadono. Ya, Bapak panggil saya ke rumahnya Pak Osman Sabta Udang. Ya, dengan satu tawaran, buku Jokowi Undercover nggak usah terbit, saya disuruh pilih jabatan atau uang. Ya. Ini kata-kata kakak saya sendiri yang waktu itu anggota DPD. Dia mengaku disuruh Pak Osman Sabta Udang, ketua atau pokoknya ketua DPD kalau nggak salah ya. Waktu itu Pak Osman Sabta Udang disuruh Pak Jokowi, gitu. Nah, jawab saya, pilihan saya adalah saya pilih atau uang atau jabatan, saya pilih atau. Kakak saya bingung kan, lah maksudmu apa? Gitu loh. Maksudku, kalau Pak Jokowi itu minta tolong ke saya itu berniat baik untuk menarik buku itu dari pasaran, dari peredaran gitu. Saya bisa saja, tapi Pak Jokowi bikin permintaan tertulis dong, supaya saya nggak ada bukti disuap, gitu loh. Nanti pasti habis ini saya kena isu disuap itu kalau tiba-tiba saya tarik, gitu. Itu fakta, gitu. Jadi artinya bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi pertemuan itu terjadi dengan Osman Sabta, itu terjadi pertemuannya? Pertemuannya dengan kakak saya, Bambang Sadono. Masa dia bohong, masa bohongi adiknya sendiri. Oke. Saya sudah menghubungi Pak Bambang Sadono juga ya untuk diundang ke acara ini, tapi WA saya nggak direspon gitu Pak. Nah, itulah yang saya sebut gerakan tutup mulut. Itu cirinya PKI. Itu kakak Pak Bambang sendiri? Iya, walaupun kakak saya kalau tutup mulut ya saya bilang dia PKI dong. Ya itu, karena itu sudah rumus ya Pak. Jadi siapapun yang terlibat dalam itu mereka akan tutup mulut, walaupun apalagi cuma diajak sumpah ya nggak ngaruh, mereka nggak percaya sumpah gitu loh. Tetapi yang dengan Gus Nur itu untuk membuktikan kejujuran saya sendiri, gitu loh. Ya toh, itu boleh-boleh saja. Sumpah sendiri kok nggak boleh, itu siapa yang larang? Gitu loh. Orang sumpah kok nggak boleh. Mbak Rahma sumpah sama suaminya, sumpah aku akan setia hidup mati, masa mau larang? 6 Agustus 2019 dengan nomor 9149 garis miring DD1 garis miring KS garis miring 2019, di mana surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia pada tahun 2006, di mana yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara dengan tamat sekolah menengah kejuruan atau SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Padahal perlu kalian ketahui
ketahui bahwa UTS Insect yang sekarang berubah menjadi UTS College di Sydney, Australia, itu merupakan lembaga pendidikan jalur lanjutan atau pathway untuk ke University of Technology Sydney atau UTS, yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Australia yang berlokasi di Sydney, kota terbesar di Australia. Kebetulan saya menemukan salah satu artikel tentang UTS Insect Sydney di salah satu majalah terbitan Vietnam. Saya terjemahkan dan saya bagikan kepada kalian semua sebagai referensi data bahwa di dalam artikel majalah tersebut dapat dijumpai syarat pendaftaran untuk masuk ke UTS Insect Sydney Australia adalah: pertama, di mana syarat akademiknya adalah harus menyelesaikan program kelas 12 dengan rata-rata nilai 6,7. Yang kedua, syarat bahasa Inggrisnya harus memiliki skor poin IELTS 6.0 secara keseluruhan. Jadi konklusinya, setelah melihat fakta yang ada, maka saya berkesimpulan surat Kemendikbud untuk penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas Gibran Rakabuming Raka adalah asli tapi palsu. Hah? Ya, tiap hari kerja terus. Pengangguran apa ini ikut? Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Enggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini dasar otak Kudisen ketika melihat pesaing moncer, apa yang ingin dilakukan adalah ya dengan cara nyerimpung, sliding, ya, melakukan strategi jahat untuk membuat bahwa para pesaing ini tidak bisa maju. Dan ini terjadi pada proses Pilpres 2024 atau sebelumnya. Bagaimana strategi Muldok dengan Mukidi ini untuk menjegal Anies Baswedan, ya. Caranya ialah supaya Anies Baswedan itu tidak maju bertarung di Pilpres 2024, ya. Ini dikemukakan salah satu dari mantan Jokower atau termul atau apa yang mungkin sudah tobat melihat kelakuan si Mukidi yang memang luar biasa kayak begitu, ya. Mungkin dia sudah pengen muntah-muntah melihat tipu dayanya, kemudian terusiklah nuraninya dan akhirnya Muldoko ditanya sama Pak Jokowi. Iya. Bilang apa? Gimana Partai Demokrat itu? Yang Bapak urusin ini. Ya ini tuh, tinggal nunggu Bapak gimana. Kalau menurut Bapak gimana dibalik gitu sama Pak Muldoko? Iya. Pak Jokowi yang jawab, kalau dikriminalisasikan si Anies ini terlalu nyolok. Oke. Pemula itu terlalu nyolok, perlawan, bahkan bisa namanya tambah besar, Oke. besar. Ya, kita lihat dulu, pelajari dulu ini gitu. Jadi kalau yakin bahwa nanti bisa mendongkel SBY sama AY ini, Demokrat menang, batal mendukung Anies. Anies di situ dengan sendirinya akan terburuk kan, akan gagal untuk jadi capres 2024 gitu. Nah, tapi setelah itu kok saya nggak dapat kabar lagi, mungkin karena ya itu tadi Jokowi sudah berhasil melobi AHY untuk dijadikan menteri dan sebagainya mungkin itu. Pertanyaan saya adalah yang ngomong kepada Anda siapa tadi? Itu waktu rapat khusus saya sama ketua umum itu tadi. Jadi